Baik, saya awali dulu pertemuan di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Safi'i di channel Sahabat Pelajar Digital. Anak-anakku, sekarang kita masuk pada pertemuan kelima, ya, pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan untuk kelas 12, ya. Semoga video pembelajaran kali ini menjumpai anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap semangat untuk belajar. Baik anak-anakku, ya, di pertemuan yang kelima ini, ya, Pak Safi'i sampaikan, ya, Pak Safi'i sampaikan terlebih dahulu, ya, menu-menu kita pada pagi hari ini, ya, yaitu kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, dan pokok bahasan. Adapun kompetensi dasar kita pagi hari ini yaitu menghitung harga pokok produksi, menentukan BEP, dan keuntungan usaha. Masih sama dengan pertemuan kemarin untuk kompetensi dasarnya, ya. Kemudian indikator pencapaian kompetensi, menentukan perkiraan-perkiraan yang terkait dengan perhitungan harga pokok produksi, menentukan perkiraan-perkiraan yang terkait dengan BEP, break-even point, menentukan keuntungan usaha, ya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran, ya. Melalui kegiatan pembelajaran online daring dengan aplikasi Google Classroom, peserta didik dapat menemukan konsep, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah terkait perkiraan-perkiraan yang terkait dengan perhitungan harga pokok produksi dan menentukan perkiraan-perkiraan yang terkait dengan BEP, break-even point, dengan cermat, memiliki karakter religius, integritas, nasionalisme, gotong royong, dan kemandirian. Memiliki kemampuan literasi, baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, budaya, dan kewarganegaraan, ya. Untuk membiasakan siswa dalam berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan berkolaborasi. Baik anak-anakku sekalian, ya, pokok bahasan kita pada pagi hari ini adalah keuntungan usaha, ya, dimana ini adalah materi terakhir, ya, dari KD yang kita bahas. Baik anak-anakku, ya, adapun pokok bahasan dari keuntungan usaha, ya, subbahasannya yaitu yang akan kita bahas pagi hari ini itu faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun laporan keuangan bisnis dan usaha. Yang kedua, langkah menghitung keuntungan usaha dan bisnis. Baik anak-anak sekalian, ya,
kita masuk kepada subbahasan yang pertama, yaitu faktor yang perlu diperhitungkan dalam menyusun laporan keuangan bisnis dan usaha, ya. Sebelum saya jelaskan, ya, perlu anak-anakku ketahui, ya, dapat menghitung keuntungan, ya, ketika menjalankan bisnis dan usaha, ya, sudah mutlak harus bisa dilakukan oleh semua pengusaha, ya, karena hal ini penting sebagai data evaluasi serta keberlangsungan bisnis yang dijalankan, ya. Jadi ketika mendirikan sebuah usaha, pasti masalah awal yang sering muncul adalah pengaturan biaya produksi dan penetapan harga jual per produk, ya. Nah, sebelum menentukan besaran harga jual produk, maka yang harus Anda lakukan adalah menghitung semua biaya produksi yang telah Anda keluarkan selama satu periode, ya. Oleh karena itu, sebagai seorang pebisnis, Anda diwajibkan untuk membuat laporan keuangan sebagai alat ukur sekaligus alat hitung semua biaya yang telah Anda keluarkan, ya. Baru ketika semua biaya-biaya tersebut telah terhitung, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan harga jual produk kepada konsumen, ya. Penentuan harga produk tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi beberapa banyak Anda akan memperoleh keuntungan dan mencapai balik modal, ya. Ini terkait HPP, ya, kemarin yang sudah kita bahas di pertemuan selanjutnya, ya. Baik, kita bahas, ya, materi ini, ya, faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun laporan keuangan bisnis dan usaha. Penentuan biaya produksi dan harga jual merupakan dua faktor penting yang mesti Anda hitung dengan hati-hati, karena dari dua faktor inilah nantinya akan diketahui keuntungan yang Anda peroleh dalam setiap bulannya, ya. Nah, berikut beberapa unsur pokok dalam penghitungan keuntungan usaha yang wajib kalian ketahui, ya, sebagai seorang pebisnis. Yang pertama, pendapatan, ya. Nah, pendapatan dapat dikatakan sebagai jumlah aktiva atau harta yang bisa menambah modal Anda, ya. Pada umumnya pendapatan dibagi menjadi dua jenis, ya. Ini sudah kita singgung kemarin juga, ya, di pertemuan sebelumnya. Pendapatan usaha, ya. Apa pendapatan usaha ini, ya? Pendapatan ini diperoleh dari kegiatan operasional perusahaan itu sendiri, ya, seperti penjualan produk dan sebagainya, ya. Kemudian pendapatan di luar usaha, yaitu pendapatan ini dapat diperoleh suatu perusahaan atas kegiatan yang mereka lakukan di luar perusahaan, ya, seperti halnya sewa ataupun bunga dan lain sebagainya. Nah, jadi apapun hal yang buat harta Anda bertambah itu dikatakan sebagai pendapatan, ya. Sekali lagi, apapun hal yang membuat harta Anda bertambah itu dikatakan sebagai pendapatan. Baik, selanjutnya faktor yang kedua, ya, yang perlu diperhatikan, ya, atau diperhitungkan dalam menyusun laporan keuangan bisnis dan usaha, ya, yaitu beban, ya. Apa beban, ya? Kemarin juga sudah kita jelaskan, ya. Beban itu adalah segala biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan hasil ekonomis, ya.
Dikeluarkannya biaya ini menyebabkan modal perusahaan berkurang. Pada umumnya dapat dikategorikan ke dalam dua jenis ya, dua jenis beban pada umumnya ya, yaitu beban usaha. Ya, apa beban usaha? Beban usaha adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan ya. Misalnya saja beban gaji karyawan, beban listrik, air, telepon ya, transportasi, administrasi dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk dalam kategori beban usaha. Ya. Kemudian beban di luar usaha. Beban di luar usaha adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai segala kegiatan di luar kegiatan utama, ya. Di luar kegiatan utama perusahaan, misalnya saja beban bunga misalkan ya. Nah, itu faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun laporan keuangan bisnis dan usaha ya. Pendapatan dan beban. Selanjutnya ya, pokok atau subbahasan selanjutnya yaitu langkah menghitung keuntungan usaha dan bisnis ya. Jadi ada beberapa langkah ya untuk menghitung keuntungan usaha dan bisnis. Yaitu yang pertama, mengidentifikasi setiap item biaya produksi ya. Tahap pertama yang harus Anda lakukan dalam menghitung keuntungan usaha adalah dengan mengidentifikasi semua item yang termasuk ke dalam biaya produksi ya. Catatlah dan hitunglah dengan detail dan cermat semua biaya yang telah Anda keluarkan. Karena jika salah satu ada yang keliru, maka Anda harus merevisi semua catatannya ya. Nah, ini beberapa jenis dari biaya produksi ya, yaitu biaya tetap ya. Masih ingat biaya tetap ya, disebut juga dengan fixed cost ya. Adalah biaya yang adalah biaya yang dikeluarkan yang jumlahnya sama dalam setiap produksi ya, dan tidak tergantung dengan besar kecilnya kuantitas produksi ya. Misalnya biaya gaji karyawan, biaya sewa gedung dan sebagainya ya. Kemarin tentunya masih ingat ya, biaya tetap. Kemudian biaya variabel, biaya variabel ya, atau yang disebut dengan variable cost ya. Ini juga sudah kita bahas kemarin ya. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang jumlahnya bergantung pada kuantitas produk yang diproduksi ya. Itu tadi langkah pertama, mengidentifikasi setiap item biaya produksi ya. Langkah yang kedua, menyusun laporan laba rugi ya. Dalam menyusun laporan laba rugi ada beberapa unsur yang harus Anda penuhi ya, yakni sumber pendapatan dan beban perusahaan yang dikeluarkan selama periode tertentu ya. Bagaimana cara menghitungnya ya? Laba bersih ya, ini rumusnya ya. Kalau sudah paham rumusnya tentunya bisa nanti menghitungnya ya. Laba bersih sama dengan laba kotor atau laba bersih sama dengan laba kotor dikurangi beban usaha. Nah, ya. Pentingnya Anda menyusun laporan ini adalah nantinya laporan laba rugi ini akan digunakan untuk menentukan besaran harga jual produk kepada konsumen, sehingga Anda juga bisa mengetahui berapa banyak keuntungan yang Anda peroleh
dan sampai kapan Anda bisa mengembalikan modal, ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, ya, langkah yang ketiga, menghitung semua biaya pembentuk harga pokok penjualan HPP. Kemarin sudah kita bahas, ya, HPP, ya. Apa itu HPP? Tentunya kalian sudah paham semuanya, ya. Jadi sebelum menentukan harga jual produk pada konsumen, maka produsen harus mengetahui harga pokok untuk bisa mendapatkan barang tersebut. Nah, biaya tersebut nantinya masih harus ditambah dengan biaya lain serta keuntungan yang menjadi targetnya. Maka setelah itu harga jual produk akan terbentuk. Nah, untuk harga pokok penjualan itu sendiri merupakan semua biaya yang Anda keluarkan untuk memperoleh barang yang akan dijual. Bagaimana rumus HPP, ya? Kalian ingat-ingat materi pertemuan sebelumnya, ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi langkah yang ketiga yaitu menghitung semua biaya pembentuk harga pokok penjualan, ya. Kalian sudah saya anggap bisa, ya, menghitung HPP, ya, karena kemarin sudah kita bahas secara detail dan contoh-contoh soalnya juga, ya. Selanjutnya, identifikasi saldo persediaan awal dengan saldo persediaan akhir, ya. Nah, itu, ya. Untuk tahap yang keempat ini adalah penghitungan saldo awal persediaan bahan baku, ya. Sebelumnya Anda harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dari saldo awal bahan baku, ya. Apa saldo awal persediaan bahan baku? Yaitu total nilai persediaan bahan baku di awal periode yang dihitung awal bulan untuk periode bulan dan awal tahun untuk periode tahunan, ya. Jadi saldo awal periode yang dihitung sama dengan saldo akhir pada periode sebelumnya, bisa diperiksa dalam neraca, dan untuk setiap jenis bahan baku Anda bisa melihatnya di buku persediaan barang dan kartu stok, ya. Maka selanjutnya menghitung penjualan bersih, ya. Tahap selanjutnya adalah menghitung keuntungan bersih perusahaan, ya. Penjualan merupakan salah satu sumber pendapatan perusahaan, ya. Jadi penjualan bersih itu adalah hasil penjualan kotor kemudian dikurangi dengan berbagai macam potongan dan pengurangan lainnya, yaitu total pendapatan dikurangi dengan faktor-faktor pengurang seperti halnya retur, diskon, dan lain-lain. Nah, jadi di sini sudah jelas, ya, unsur-unsur yang termasuk ke dalam penjualan bersih, ya. Ada penjualan kotor, retur penjualan, potong penjualan, ya, penjualan bersih, ya. Kemudian rumus, ya, rumus dalam menghitung penjualan bersih, ya. Penjualan bersih sama dengan penjualan dikurangi retur penjualan dan pengurangan harga dikurangi potongan penjualan, ya. Tuh rumusnya, ya, anak-anakku sekalian, ya. Manfaat dari pembuatan laporan keuangan ini adalah seorang pengusaha atau pebisnis atau wirausaha bisa melihat apakah usaha yang dijalankannya itu mendapatkan keuntungan atau tidak, ya. Jika mengalami kerugian, maka mereka harus evaluasi dan memperbaiki usaha yang dijalankannya. Jadi bagi wirausaha yang masih pemula, ya, belajar dalam dunia bisnis, sebaiknya harus mempelajari, ya, serius membuat suatu laporan keuangan, karena nanti dikhawatirkan jika abai dalam membuat laporan keuangan, ya, maka akan mempengaruhi keberlangsungan usaha mereka sebagai wirausaha atau pebisnis, ya.
Baik anak-anakku, mungkin itu materi yang saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Semoga apa yang Pak Safi jelaskan bisa dipahami dan mudah dimengerti ya. Jika ada pertanyaan, silahkan ketik pertanyaannya di forum Google Classroom ya, anak-anak sekalian. Baik anak-anakku ya, cukup sekian materi hari ini ya. Selalu Pak Sawi sampaikan dalam kondisi seperti ini ya, selalu jaga kesehatan ya, patuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah ya. Tetap semangat belajar ya. Di rumah selalu kalau keluar misalkan menggunakan masker dan sebagainya. Demikian dari Pak Safi'i, kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik, tak lupa saya sampaikan ya, perhatikan, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan ulangan harian ya. Diperhatikan ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan ulangan harian. Materinya sampai mana? Materinya dari pertemuan awal sampai dengan pertemuan sekarang. Itu dipelajari kembali ya anak-anak sekalian ya. Jangan lupa belajar di rumah, karena pertemuan berikutnya kita akan mengadakan ulangan. Sekian dari Pak Safi'i, saya sampaikan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.